Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Eh, Mohon maaf pada pertemuan kali ini kita hanya bisa bertemu lewat video ya, karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa tinggalkan begitu ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang cellular activity ya. Jadi 3 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang cellular activity, dan pertemuan yang ini kita akan membahas tentang komunikasi sel gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat pembahasan kita gitu ya, adalah cellular activity, ini adalah komunikasi sel, kemudian metabolisme sel, dan yang terakhir adalah siklus sel gitu ya. Di mana kita akan membahas tentang komunikasi sel ini, tentang bagaimana komunikasi langsung, kemudian jarak dekat, kemudian jarak jauh, begitu seperti itu. Atau kemudian ada metabolisme baik itu di tanaman atau di manusia, gitu ya. Kemudian juga tentang siklus sel, gitu ya, tentang mitosis, meiosis, gitu ya, dan kemudian sampai pada pembelahan sel, gitu ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari komunikasi sel, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi sel ini, gitu ya? Kita kalau misalnya teman-teman bisa berpikir bahwa think your cell are just simple building block, artinya kita memikirkan bahwa sel kita itu terdiri dari berbagai macam suatu bangunan ya, berbentuk blok-blok begitu ya, unconscious and static as brick in wall ya. If so, think again. Jadi pikirkan lagi bahwa sel can detect what's going on around them ya. Jadi bagaimana sel itu bisa mendeteksi atau dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya gitu kan, and they can respond in real time to cues for the neighbor and environment. Jadi dia juga bisa merespon, jadi dia bisa merasakan dan juga bisa merespon apa yang terjadi di dalam sekitarnya gitu ya, dan memberikan efek atau memberikan respon lah seperti itu. Nah, at this very moment, ya, your cell are sending and receiving million of messages in the form of chemical signaling molecule. Jadi saat ini juga gitu, saat kita sedang teman-teman lagi menonton video ini, itu sel kita tuh terus berkomunikasi, menerima, memberikan, mengirimkan gitu ya, million sinyal gitu ya, atau pesan gitu ya, dalam bentuk molekul kimia seperti itu. Nah, kalau saya dapat mengandai-andaikan begitu ya, mengandai-andaikan bahwa apa sih komunikasi sel ini? Jika misal kita di dalam suatu kelas gitu ya, satu kelas gitu ya, teman-teman masuk dalam satu kelas, kemudian ya teman-teman ingin berkomunikasi dengan temannya gitu ya, di dalam satu kelas gitu ya. Misalnya saya atau teman Anda ingin berkomunikasi dengan teman sebelah Anda, misal ingin mengajak makan siang setelah kelas ini. Teman-teman bisa melakukan komunikasi langsung, misalnya, ayo siang ini setelah kelas kita makan siang bersama di kantin misalnya. Oke, itu komunikasi ya, langsung sekali gitu ya. Atau jarak dekat gitu ya, jarak dekat ya. Jarak dekat ini bisa misal komunikasinya antar ini ya, dengan teman kita yang mungkin jaraknya 3 atau 4 bangku setelah kita misalnya. Ya, kita masih bisa langsung memberikan komunikasi gitu ya. Walaupun ya akan ada proses komunikasi di sana. Atau kemudian bisa juga berkomunikasi jarak jauh. Misal kita ingin mengajak teman kita yang eh, jaraknya gitu ya. Misalnya kita duduk di sini, teman kita duduk di pojok sana jauh sekali. Gitu ya. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi seperti itu? Atau kemudian kita bayangkan kita sudah merasa cukup nih mengajak teman kita untuk makan siang bersama di kantin pada hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Atau ada komunikasi apakah sebenarnya? Gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 komunikasi, ada jenis 4 komunikasi, gitu ya. Sorry, 5 jenis komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini ya sangat penting. Kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari saja, begitu ya, kalau teman-teman juga pasti merasakan bahwa komunikasi itu sangat penting, ya. Di mana kalau komunikasi itu tidak terjadi, maka akan terjadi salah paham misalnya. Ya, ada salah paham atau mungkin merasakan
menjadi suatu problem atau suatu permasalahan gitu ya. Misal, eee, kita itu sebenarnya ingin ngajak teman sebelah kita ini makan siang bersama misalnya gitu ya, tapi kok kita mengalami gangguan dalam berkomunikasi gitu ya, tapi kemudian teman kita nggak ikut kita makan ke kantin, kita marah gitu ya, aneh gitu kan. Bahwa kita nggak ngomong, tapi kemudian, kita tidak senang kalau teman kita tidak ikut ke kantin, padahal kita tidak ngajak, misalnya begitu. Nah, itu sama dengan komunikasi sel, ya. Jadi komunikasi sel itu seperti itu, di sini saya contohkan direct communication, kemudian ada synapse signaling, kemudian ada parakrin, endokrin, dan autokrin, seperti itu. Nah, jadi komunikasi-komunikasi ini menjadi sangat penting di dalam proses, hidup kita. Jadi komunikasi ini terganggu, maka perlu ada obat, ada usaha, ada, proses untuk mengembalikan proses komunikasi ini, kembali benar ya. Jadi komunikasi ini memberikan sinyal-sinyal atau sinyal-sinyal kimia yang kemudian akan ditangkap oleh reseptor atau penangkap sinyal kimia tersebut, kemudian akan terjadi reaksi. Sama kalau misalnya kita berkomunikasi, kita memberikan informasi, kemudian teman-teman akan bereaksi, gitu. Mungkin itu, gitu ya. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Di sini adalah saya akan mencontohkan bagaimana proses komunikasi itu sendiri, ya. Jadi ibarat di dalam suatu kelas atau suatu kompartemen, gitu ya. Atau mungkin kita ambil di contoh sebagai di dalam kelas saja lah. Kita misal ingin mengajak teman kita setelah kelas ini kita ke kantin untuk makan siang misalnya. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan teman kita. Bisa bagaimana? Kalau misalnya teman kita ada di sebelah kita, kita langsung tolong habis ini kita makan yuk ke kantin misalnya seperti itu. Tapi kalau teman kita berjarak 5 atau 10 bangku ke sana, bagaimana caranya? Atau bahkan bagaimana caranya kalau misalnya dia berjarak sangat jauh gitu ya dari kita seperti itu. Nah, ini salah satunya. Ini yang pertama adalah komunikasi langsung gitu ya, atau jarak dekat gitu ya, atau langsung lah gitu ya, direct gitu ya. Nah, di sini ada dua sel yang kemudian di dalam sel tersebut di antara membrannya itu menjadi satu begitu ya. Kemudian dia akan membuat gap junction namanya. Gap junction. Nah, gap junction ini akan mudah memberikan informasi atau menjalankan informasi ya dari satu sel ke sel yang lain ya. Ini ada informasinya ya, sel informasi ya, molekul informasi gitu ya, kemudian berjalan menuju sel yang lain untuk kemudian bereaksi di sini. Entah apapun itu reaksinya, itu nanti teman-teman akan belajar di semester-semester atas begitu ya. Entah apapun reaksinya. Misal sama dengan kalau kita ngajak teman kita tadi makan siang begitu setelah kelas ini, ayo kita makan siang, itu entah bagaimana reaksinya, entah dia menolak gitu ya, atau entah kemudian dia mengiyakan gitu ya, sehingga dia melakukan atau bersama kita pergi ke kantin pada setelah kelas seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah komunikasi melalui celah sinap, atau kalau misalnya di dalam tubuh kita ini adalah sel saraf gitu ya. Jadi ternyata sel saraf kita itu berkomunikasi di dalam gitu ya. Nah, di sini terdapat menggunakan neurotransmitter. Kita bisa lihat di sini ya, yang di dalam suatu vesikel ini adalah neurotransmitter ya, titik-titik ini adalah neurotransmitter, itu adalah senyawa atau zat kimia yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya ini akan dikeluarkan melalui celah sinap gitu ya. Jadi ini adalah neurotransmitter gitu ya. Ya, ini adalah neurotransmitter. Nah, ini kemudian ini adalah celah sinap. Ya. Nah, ini adalah kemudian akan menerima rangsangan atau menerima komunikasi di sini ya. Di sini ini ada itu yang menerima komunikasi. Ya. Atau bisa disebut dengan reseptor. Nah, ini komunikasi antar sel saraf biasanya seperti itu. Nah, ini terjadi misalnya terjadi terus-terusan ya. Tidak ada masalah di dalam, tidak ada berhentinya gitu ya. Ini terjadi terus-terusan. Jika ini membutuhkan, kemudian ini memanggil, kemudian untuk mengeluarkan neurotransmitter. Nah, bentuk komunikasi ini berlangsung terus-menerus gitu ya. Kalau misalnya nanti ada permasalahan, nah disinilah yang bisa digunakan dengan obat. Misalnya, neurotransmitternya atau senyawanya tidak muncul. Nah, apa obatnya begitu ya? Oh, ternyata neurotransmitternya nggak bisa ditangkap oleh
penangkap sinyal atau tadi ya, penangkap sinyalnya begitu ya, atau reseptornya, apa obatnya begitu ya. Jadi ini ya, ini akan juga dipelajari di semester-semester selanjutnya lebih dalam begitu ya. Di sini teman-teman hanya tahu saja bahwa ini adalah satu komunikasi sel begitu ya, bahwa kalau komunikasi sel ini terganggu, maka akan terjadi suatu penyakit atau suatu kelainan begitu ya, yang perlu diberikan pengobatan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang ketiga. Atau nanti di sini ada saling bergantung apa? Berkaitan gitu ya. Ada parakrin, ada endokrin dan autokrin ya. Jadi di sini kita akan membahas tiga komunikasi tersebut gitu ya. Kita mulai dari parakrin ya. Parakrin ini adalah komunikasi yang antar sel ya, cukup jauh tapi tidak terlalu jauh begitu ya. Jadi dia hanya keluar. Jadi di sini kita contohkan parakrin ini selnya itu berdekatan ya, antara sel ini ya, berdekatan. Ini selnya berdekatan, tidak jauh tapi dia tidak menjadi satu seperti komunikasi menggunakan gap junction tadi ya, seperti itu. Jadi di sini kemudian sel itu memberikan atau mengeluarkan sinyal-sinyal ya dalam bentuk titik-titik ini ya, berkomunikasi gitu ya. Kita bayangkan komunikasinya antar sel itu, kalau kita duduk di satu tempat kemudian kita ingin berkomunikasi dengan teman kita yang duduknya 3 bangku di sebelah kita, misalnya seperti itu. Dia akan menggunakan media. Di sini ada media, walaupun ini ya, walaupun tidak harus menggunakan suatu perantara, tapi atau membutuhkan sesuatu yang lebih tidak langsung dengan menggunakan gap junction, dimana nanti gitu ya, atau sinyal-sinyalnya ini kemudian keluar ya, mencari reseptornya gitu ya. Ini mencari reseptornya, yang kuning-kuning ini ada reseptornya ya, mencari reseptornya ya, untuk kemudian ditangkap di reseptor ini ya, sehingga nanti sel ini akan bereaksi ya, akan bereaksi. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan teman kita yang 3 bangku di sebelah kita misalnya, agak teriak misalnya, tapi tetap bisa langsung kita lakukan gitu ya. Nanti siang kita makan yuk, habis pulang kelas ini kita makan di kantin misalnya. Dan kemudian nanti dia akan bereaksi, oh oke, ataupun tidak, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini disebut komunikasi parakrin ya. Kemudian ada komunikasi endokrin ya. Nah, komunikasi endokrin ini adalah komunikasi yang jarak jauh, benar-benar jarak jauh. Di mana endokrin ini disebut juga komunikasi menggunakan hormon. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di ini ya, pada saat melihat insulin ya, insulin yang kemudian menuju sel untuk membawa glukosa ya. Nah, di sini adalah peran dari komunikasi endokrin ya, di mana kita bayangkan saja neurotransmitter atau sel pembawa pembawa komunikasinya adalah insulin ya. Insulin itu keluar dari pankreas gitu ya, menuju sel darah merah ya. Ini sel darah sel darah ya, vesicle ya. Jadi kayak saluran darah ya, menuju kemana? Ke sel-sel ya. Ini adalah sel-sel ya, sel-sel yang kemudian seperti cerita yang sudah kita bahas, bahwa kemudian insulin menempel pada suatu protein di dalam sel yang kemudian mengakibatkan sel itu melakukan fosforilasi gitu ya, untuk kemudian menjemput glukosa dari luar sel untuk dimasukkan di dalam sel begitu. Itu komunikasi. Jadi semua itu terjadi di dalam proses komunikasi ya. Nah, sehingga kalau komunikasi ini terjadi problem, maka itu apa obatnya untuk memberikan perbaikan di dalam problem komunikasi ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah komunikasinya autokrin. Apa itu komunikasi autokrin? Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Apa saja contohnya? Misal gitu ya. Misal sel ini mengeluarkan sudah terlalu banyak sel untuk atau zat kimia untuk melakukan komunikasi, dan
rasanya sudah cukup begitu ya. Rasanya sudah cukup ya. Dia kemudian akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Menempel pada reseptor ini bilang, tolong dong sudah cukup gitu ya. Ngobrolnya atau berkomunikasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bayangkan komunikasinya itu dalam mengajak teman kita untuk pergi ke kantin untuk makan siang begitu ya. Yang tadi langsung yang pertama ya, komunikasi direct itu langsung membuat gap junction tadi, langsung bilang ayo kita siang ini makan setelah kelas ini begitu ya. Oke. Kemudian parakrin itu kemudian agak jauh sedikit tapi tetap bisa langsung dikatakan. Kemudian kalau endokrin, misal teman kita di pojok sana ya, kita menggunakan apa? Menggunakan misal kertas kecil gitu ya, mengajak habis ini kita makan gitu ya. Atau menggunakan ya makan kemudian menggunakan perantara teman-teman kita gitu agar pesan kita itu sampai di teman kita yang duduk di ujung sana, sehingga dia akan kemudian bereaksi oh oke atau tidak begitu ya. Nah, sehingga kalau kita sudah merasa cukup, kayaknya sudah cukup nih teman yang diajak pergi ke kantin, kita akan berkomunikasi dengan diri kita sendiri bahwa sudah cukup. Ya, tidak perlu lagi mengajak orang lain. Misal demikian. Seperti itu ya. Artinya di sini yang kemudian ini pun juga bisa mengalami kelainan gitu ya, bahwa kemudian sudah terlalu banyak ngajak padahal sebenarnya kita udah nggak ngajak gitu ya. Ya. Tapi karena informasi ini bocor kemana-mana, banyak yang ngajak, nah ini menjadi problem nantinya. Nah problem ini juga akan ada obatnya, seperti itu. Jadi komunikasi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam hidup itu juga kan kalau misalnya komunikasinya kurang baik, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang cukup baik pula ya. Sehingga komunikasi ini perlu. Nggak cuma manusia yang melakukan komunikasi ya, tapi juga sel ya. Sel ini akan berkomunikasi. Kalau misalnya sel ini komunikasinya cukup tidak baik, maka akan menghasilkan suatu kelainan atau suatu penyakit di dalam tubuh kita ya. Tidak berjalannya, misal dari sel saraf saja, misal tidak berjalan komunikasinya, maka ada kelainan-kelainan saraf di dalam tubuh kita gitu ya. Dan komunikasi ini berlangsung sangat cepat, tidak kemudian sekian lama menit gitu, tidak, berlangsung sangat cepat begitu ya. Nah sehingga kalau misalnya ada kelainan, nah ini yang kemudian nanti akan bisa diobati ya. Teman-teman akan menemukan di semester-semester selanjutnya bahwa apa itu neurotransmitter, apa itu kemudian reseptor begitu ya. Bagaimana kalau neurotransmitter ini mengalami kelainan, bagaimana kalau reseptor ini mengalami kelainan, bagaimana kalau misalnya sinyal atau neurotransmitter ini tidak keluar begitu ya. Ya. Kemudian akan memberikan efek buruk kepada tubuh kita, komunikasi yang cukup tidak baik terhadap tubuh kita ya, mengakibatkan suatu penyakit, dan itu kemudian ada obatnya ya. Banyak obatnya ya. Misal bagaimana otot jantung misalnya tidak bekerja ya. Ada sinyal yang salah di dalam otot jantung misalnya. Nah, sehingga ada obatnya. Atau kemudian tekanan darah itu meningkat. Ada yang salah dalam sinyal persinyalan tekanan darah misalnya. Ada obatnya. Apa obatnya? Ya, nanti teman-teman bisa menemukan. Artinya di sini saya tegaskan kembali bahwa biologi sel adalah suatu ilmu yang dasar begitu ya, yang teman-teman hanya perlu tahu gitu ya, bahwa inilah dasar nanti teman-teman akan melakukan perkuliahan ya untuk ilmu-ilmu selanjutnya. Nanti teman-teman akan menemukan endokrin, menemukan komunikasi parakrin. Yang paling banyak mungkin endokrin dan sinap ya. Jadi nanti komunikasi sinap dan endokrin. Bagaimana nanti teman-teman akan tahu apa neurotransmitternya namanya ya, kemudian apa itu kemudian reseptornya gitu. Jadi teman-teman akan paham betul gitu ya. Ini sebagai awalan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa komunikasi di dalam sel kita ini sangat penting begitu ya, bahwa diawali dengan bermacam-macam komunikasi ya. Di antaranya yang pertama adalah dari komunikasi dengan menggunakan cell junction gitu ya. Ini sangat mudah, jadi sel itu kemudian hanya melakukan komunikasi antar satu dengan sel yang lain dengan menggunakan perantara gap junction. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi sinap ya. Komunikasi sinap ini biasanya terjadi di dalam sel saraf kita ya, untuk memberikan informasi. Misal kita sedang melihat sesuatu, ini kemudian memberikan informasi kepada otak kita tentang itu apa, seperti itu. Jadi terjadi komunikasinya sangat cepat. Kemudian
ada komunikasi parakrin gitu ya, komunikasi parakrin di mana kita masih bisa lihat di sini gambarnya. Komunikasi itu terjadi antar sel gitu ya, walaupun dia tidak jauh, tapi dia juga tidak berdekatan atau tidak menempel. Sehingga ada neurotransmitter atau zat kimia untuk komunikasi yang dikeluarkan yang kemudian ditangkap oleh reseptor ya. Kemudian ada endokrin di mana endokrin ini memberikan atau meminta bantuan ya saluran darah untuk menuju reseptornya atau sel yang dituju karena jauh gitu ya. Komunikasinya sangat jauh. Kalau tadi kita ibaratkan kita ingin berkomunikasi dengan teman kita yang jauh di pojok kelas. Nah, ini dengan menggunakan saluran gitu ya, saluran darah itu kemudian sinyal-sinyalnya atau neurotransmitternya atau apa ya namanya, sinyalnya atau zat-zat kimia gitu ya, zat-zat kimianya itu untuk komunikasi ya. Di sini dalam hal ini adalah hormon, kalau Pak endokrin begitu ya. Hormon ini kemudian masuk ke dalam pembuluh darah menuju tempat sel yang dituju seperti itu. Atau kemudian yang terakhir adalah autokrin ya. Saat sel merasa sudah cukup untuk mengeluarkan suatu persinyalan, dia akan memberikan sinyal pada dirinya sendiri bahwa oh sudah cukup persinyalan yang kita keluarkan. Sehingga persinyalan yang dikeluarkan itu berhenti dan tidak terjadi lagi persinyalan yang cukup gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar kapan sinyal ini keluar ya. Apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya sinyalnya kelebihan bagaimana, apa yang terjadi pada semester-semester selanjutnya. Intinya teman-teman ingat-ingat bahwa komunikasi sel ini sangat penting dalam proses atau nanti belajar tentang pengobatan gitu ya. Karena di semua persinyalan yang sangat, kalau misalnya ada persinyalan yang tidak benar, maka ini akan terjadi persinyalan gitu ya. Persinyalannya dia tidak akan memberikan kebaikan kepada tubuh kita dan justru akan memberikan kelainan atau suatu penyakit di dalam tubuh kita yang kemudian harus kita obati. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kali ini kita hanya bisa bertemu dalam video. Semoga minggu depan kita bisa bertemu secara Zoom ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti absen ya melalui Google Form gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.